Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Akbar, NIM 1931041160, kelas PJKRD, jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai men-score dan menilai. A. Men-score. Sementara orang berpendapat bahwa bagian yang paling penting dari pekerjaan pengukuran dengan tes adalah penyusunan tes. Jika alat tesnya sudah disusun sebaik-baiknya, maka anggapannya sudah tercapailah sebagian besar dari maksudnya. Tentu saja anggapan itu tidak benar sama sekali. Penyusunan tes baru merupakan satu bagian dari serentetan pekerjaan mengetes. Di samping penyusunan dan pelaksanaan tes itu sendiri, men-score dan menilai merupakan pekerjaan yang menuntut ketentuan yang luar biasa dari penilai, ditambah dengan kebijaksanaan tertentu. Nama lain dari men-score adalah memberi angka. Dalam hal pekerjaan, men-score atau menentukan angka dapat digunakan 3 macam alat bantu, yaitu yang pertama, pembantu menentukan jawaban yang benar, disebut kunci jawaban. Yang kedua, pembantu menyeleksi jawaban yang benar dan yang salah, disebut kunci scoring. Dan yang ketiga, pembantu menentukan angka, disebut pedoman penilaian. A. Kunci jawaban dan kunci pemberian skor untuk tes bentuk betul salah. Untuk tes bentuk betul salah atau true false, yang dimaksud dengan kunci jawaban adalah deretan jawaban yang dipersiapkan untuk pertanyaan atau soal-soal yang kita susun. Sedangkan kunci scoring adalah alat yang kita gunakan untuk mempercepat pekerjaan scoring. Oleh karena dalam hal ini, teste atau tercoba hanya diminta melingkari huruf B atau S, maka kunci jawaban yang disediakan hanya berbentuk urutan nomor serta huruf di mana kita menghendaki untuk melingkari, atau dapat juga diberi tanda X. Ada baiknya kunci jawaban ini ditentukan terlebih dahulu sebelum menyusun soal, agar dapat diketahui imbangan antara jawaban B dan S, serta dapat diketahui letak atau pola jawaban B dan S. Kunci jawaban untuk tes bentuk ini dapat diganti kunci scoring atau scoring key. B. Kunci jawaban dan kunci pemberian skor untuk tes pilihan ganda atau multiple choice. Dengan tes bentuk pilihan ganda, teste diminta melingkari salah satu huruf di depan pilihan jawaban yang disediakan, atau menambahkan tanda lingkaran atau tanda silang X pada tempat yang sesuai di lembar jawaban. Dalam menentukan angka untuk tes bentuk pilihan ganda, dikenal 2 macam cara, yakni tanpa hukuman dan dengan hukuman. Tanpa hukuman apabila banyaknya angka dihitung dari banyaknya jawaban yang cocok dengan kunci jawaban. C. Kunci jawaban dan kunci pemberian skor untuk tes bentuk jawaban singkat atau short answer test. Tes bentuk jawaban singkat adalah tes yang menghendaki jawaban berbentuk kata atau kalimat pendek. Kunci jawaban tes bentuk ini merupakan deretan jawaban sesuai dengan nomornya. Contoh, yang pertama berat jenis, yang kedua mengembun, yang ketiga komunitas, yang keempat populasi, dan yang kelima energi. Mengingat
bahwa jawaban yang hanya satu pengertian saja, maka angka bagi tiap nomor soal mudah ditebak. Usaha yang dikeluarkan oleh siswa sedikit, tetapi lebih sulit dari tes bentuk betul salah atau pilihan ganda. Sebaiknya tiap soal diberi angka 2. D. Kunci jawaban dan kunci pemberian skor untuk tes bentuk menjodohkan. Pada dasarnya, tes bentuk menjodohkan adalah tes bentuk pilihan ganda, di mana jawaban-jawaban dijadikan satu. Demikian pula pertanyaan-pertanyaannya. Kunci jawaban tes bentuk menjodohkan dapat berbentuk deretan jawaban yang dikehendaki atau deretan nomor yang diikuti oleh huruf-huruf yang terdapat di depan alternatif jawaban. E. Kunci jawaban dan kunci pemberian skor untuk tes bentuk uraian atau essay test. Sebelum menyusun sebuah soal uraian, sebaiknya kita tentukan terlebih dahulu pokok-pokok jawaban yang kita kehendaki. Dengan demikian, maka akan mempermudah kita dalam pekerjaan mengoreksi tes. Apabila dalam memberikan angka menggunakan atau mendasarkan pada standar mutlak, maka langkah-langkahnya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membaca setiap jawaban yang diberikan oleh siswa dan dibandingkan dengan kunci jawaban yang telah kita susun. Yang kedua, menambahkan skor di sebelah kiri setiap jawaban. Yang ketiga, menjumlahkan skor-skor yang telah dituliskan pada setiap soal. F. Kunci jawaban dan kunci pemberian skor untuk tugas. Kunci jawaban untuk memeriksa tugas merupakan pokok-pokok yang harus termuat di dalam pekerjaan siswa. Hal ini menyangkut kriteria tentang isi tugas. Namun, untuk kelengkapan dalam pemberian skor digunakan suatu tolak ukur. Tolak ukur yang disarankan sebagai ukuran keberhasilan tugas adalah: yang pertama, ketepatan waktu penyerahan tugas. Yang kedua, bentuk fisik pengerjaan tugas yang menandakan keseriusan siswa dalam mengerjakan tugas. Yang ketiga, sistematika yang menunjukkan alur keruntunan pikiran. Yang keempat, kelengkapan isi. Dan yang kelima, mutu hasil tugas. Yang kedua, perbedaan antara skor dan nilai. Apa yang terjadi selama ini? Banyak di antara guru yang masih mencampur adukan antara dua pengertian, yaitu skor dan nilai. Skor adalah pekerjaan men-skor yang diperoleh dengan menjumlahkan angka-angka bagi tiap soal-soal tes yang dijawab betul oleh siswa. Sedangkan nilai adalah angka ubahan dari skor dengan menggunakan acuan tertentu, yakni acuan normal dan acuan standar. Perubahan skor menjadi nilai dapat dilakukan untuk skor tunggal. Misalnya, sesudah memperoleh skor ulangan harian atau untuk skor gabungan dari beberapa ulangan dalam rangka memperoleh nilai akhir untuk rapor. Secara rinci, skor dibedakan menjadi 3 macam, yaitu skor yang diperoleh adalah sejumlah bili yang dimiliki oleh tester sebagai hasil mengerjakan tes. Kemudian skor sebenarnya, seringkali juga disebut dengan istilah skor universe, skor alam, adalah nilai hipotesis yang sangat tergantung pada perbedaan individu berkenaan dengan pengetahuan yang dimiliki setiap atau secara tetap. Kemudian yang terakhir, skor kesalahan merupakan perbedaan antara skor yang diperoleh dengan skor sebenarnya. Yang ketiga, node reference dan criterion reference. Dalam penggunaan node reference, prestasi belajar seseorang siswa dibandingkan dengan siswa lain dalam kelompoknya
kualitas seseorang sangat dipengaruhi oleh kualitas kelompoknya. Dasar pikiran dari penggunaan standar ini adalah adanya asumsi bahwa di setiap populasi yang heterogen tentu terdapat kelompok baik, kelompok sedang, dan kelompok kurang. Apabila standar mutlak dan standar relatif ini dihubungkan dengan pengubahan skor menjadi nilai, maka akan terlihat demikian. A. Standar mutlak. Yang pertama, pemberian skor terhadap siswa didasarkan atas pencapaian siswa terhadap tujuan yang ditemukan atau tujuan yang ditentukan. Kemudian yang kedua, nilai diperoleh dengan mencari skor rata-rata langsung dari skor asal. B. Dengan standar relatif. Yang pertama, pemberian skor terhadap siswa juga didasarkan atas pencapaian siswa terhadap tujuan yang ditentukan. Yang kedua, nilai diperoleh dengan dua cara, yaitu A. Mengubah skor dari tiap-tiap ulangan lalu diambil rata-ratanya. Kemudian B. Menjumlahkan skor tiap-tiap ulangan baru diubah ke nilai. Mungkin sekian yang sempat saya paparkan atau sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.